Baik, selamat pagi semuanya. Bisa mendengarkan suara saya? Selamat pagi Pak, bisa Pak? Oke, oh enak makanannya ya. Gitu, sebentar saya mau share ini ya. Mengingatkan ya, tugas yang di LMS masih ada beberapa yang belum mengerjakannya. Memang waktunya sampai jam 9. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik ya. Baik, pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf ya dan terima kasih sudah berkenan perkuliahannya digeser secara online, walaupun waktu diskusi yang lalu pada saat saya eh, tanya ke kalian, kita diskusi, banyak dari kalian menyampaikan bahwa kuliah offline itu lebih menyenangkan. Ya, saya pribadi sebenarnya juga sebagai pengajar lebih suka kuliahnya offline. Ya, karena seperti yang saya sampaikan di kelas, kita bisa melihat antusiasme dari mahasiswa, kemudian apakah mahasiswa paham atau tidak, dan lain sebagainya. Ya, jadi pada prinsipnya sebenarnya kalau kami dari pengajar sih lebih sukanya online, tetapi karena sesuatu dan lain hal, perkuliahannya saya geser secara online ya. Baik, jadi minggu ini kita akan membahas topik yang disebut dengan Managing Information System Infrastructure. Ya, nah, managing IS infrastructures itu menghadapi yang disebut dengan tantangan dan isu. Yang pertama adalah challenge yang dihadapi adalah rapid obsolescence and short IT cycle. Pengertiannya adalah bahwa perangkat IT itu makin lama makin makin sedikit waktu bisa digunakannya. Saya ingat sekali zaman dulu ataupun sekarang lah, saya punya komputer itu tahun 2011, Mac 2011, sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Hanya saja tidak ada masalah dalam segi hardware. Hanya saja di push harus berganti komputernya. Pertama, operating system yang tidak bisa di-upgrade lagi. Yang kedua, semakin banyak aplikasi yang membutuhkan untuk diupdate. Simpel aja. Ya, yang saya sebutkan tadi adalah saya punya Mac yang iMac ya 27 inch tahun 2011 saya bawa waktu dari Australia itu ke sini. Kurang lebih sekitar 2 tahun lalu lah sudah mulai nggak bisa digunakan. Tidak, bukan yang tidak bisa digunakan, masih bisa digunakan. Hanya saja pertama yang keluar dari sana WhatsApp desktop. WhatsApp desktop udah nggak bisa dipakai, nggak bisa diinstal di sana. Karena requirement-nya harus memakai macOS yang speknya lebih tinggi. Oke, saya bisa pahami itu, paling tidak saya punya handphone. Kemudian ketergantungan terhadap cloud computing, khususnya cloud storage, seperti halnya Google Drive, karena saya sukanya buka dia itu dari desktop, ya, bukan dari web. Fleksibilitasnya menjadi lebih tinggi. Kemudian mulai 2 tahun lalu Google Drive-nya tersebut nggak bisa digunakan. Sehingga apabila saya dapat file, saya mesti download dulu, kerjakan, upload lagi. Jadi wasting time ya banyak ya. Jadi nggak nyaman. Nah, kemudian mulai pikir oke saya nggak pakai itu, saya punya Mac MacBook.
tahun 2015 hanya saja monitornya sudah rusak, ya oke lah kita pakai dia sambungin ke monitor yang gede ya, eksternal monitor. Eh, per 2 hari yang lalu itu WhatsApp-nya udah nggak bisa digunakan lagi. Ya, repotnya dengan mempergunakan laptop itu adalah memori nggak bisa ditambah ya, jadi dia stuck di memorinya hanya 8 giga ya. Padahal kebutuhan memori makin tinggi. Jadi intinya adalah kita dipush untuk beralih ke sana. Zaman dulu komputer itu umurnya sampai 10 tahun, 15 tahun. Ya, tapi sekarang komputer rata-rata umurnya 3 tahun, itu average ya. Yang beberapa tahun sebelumnya 5 tahun, sekarang rata-rata 3 tahun. Nah, hampir sama juga dengan mobile. Ya, mungkin saya sudah pernah tanya ke kalian ya, mobilenya umurnya berapa tahun? Tidak sedikit dari Anda menyampaikan umurnya di bawah 3 tahun ya. Ada nggak Anda pegang handphone yang umurnya di atas 4 atau 5 tahun? Bisa dituliskan di chat ya. Handphone dari pertama kali beli, oke. Rahelita. Umurnya berapa tahun, Rahelita? Handphonenya 5 tahun, baru 5 tahun. Oke. Kemudian kurang lebih 6 tahun. Oke. eh saya maksimal 6 tahun. Oke. Sekarang rata-rata oke masih 6 tahun ya. 6 tahun, 6 tahun. eh Boleh saya tahu Anda pergunakan handphone Anda sudah ganti benar-benar nggak bisa sudah. Kalau boleh tahu handphone yang 6 tahun mungkin lebih gampang di speaker aja di mikrofon aja dihidupin ya. Aplikasi-aplikasi apa yang Anda gunakan sehingga handphone Anda bisa bertahan selama tahun? Siapa aja boleh ya. Jadi ini sharing ya, diskusi ya. Ada yang mau komentar? Dari saya sih HP 6 tahun itu aplikasinya rasanya gak berat-berat juga. Paling aplikasi ngechat juga WhatsApp, Discord. Tapi eh, lambat. Itu aja kendalanya. Lambat Oke. sekali. Pernah ngambil kalau pakai handphone, pernah ngambil foto nggak kamu? Maksudnya terakhir-terakhir ini udah 6 tahun. Per- Fotonya masih suka ngambil foto, ngambil video? Suka. Tapi Masih. nggak begitu sering. Tidak begitu sering. Kenapa tidak begitu sering kemarin ya? Kira-kira kan momennya pasti Karena banyak ya selama 6 tahun ini ya. ya masalah memori juga sih. Sama memang Masalahnya. Oke, butuh kan berat juga. oke. Pakai YouTube nggak handphonenya? Pakai nonton YouTube nggak? Pakai. Oke. Kalau nonton YouTube, kualitasnya yang berapa dipergunakan? Paling mentok 480. Baru 180, oke. Yang lainnya ada nonton YouTube di 480 nggak? Boleh komentar dong. Saya mau tahu nih. Ada yang nonton di 480 nggak? Gede lihat kenapa nggak nonton di 480? Karena masih kuat di 720, Pak. Oke, kuat di 720. Tetapi kalau pernah nonton yang 480 nggak? Mata Pernah. saya itu. Mani Kalau Amarawan bisa bilang kalau itu 480 mata saya sakit, Pak. Ya, betul. Jadi blur ya gambarnya ya. Kalau di bawah 720, 720 sekarang masih reasonable ya. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang zaman dulu 480 itu masih oke? Pertama adalah karena nge-capture-nya dulu pun juga pakai 480. Kemudian density dari
dari handphone ataupun dari komputer pun juga ininya kecil ya, DPI-nya. Jadi saya pikir kalau laptopnya Anda nggak ada lagi screen-nya pakai 1020 kali 720. Saya pikir udah nggak ada lagi pakai itu. Ataupun 800 kali 600. Nggak ada lagi. Pasti udah 1920 kali sekian. Ya. Karena kalau di bawah itu udah nggak bisa ataupun udah nggak enak lagi. Ya. Nah, untuk mengcapture-nya pun juga perangkatnya makin makin besar, sehingga nonton YouTube dengan mereka yang mengambil gambarnya dari dari handphone dengan kualitas yang lebih besar, kemudian masuk ke sana, jadi agak agak kesulitan. Ataupun ya tidak sering kali kita di-push untuk nggak bisa berguna. Seperti halnya contoh gini. Saya juga punya iPod ya, bukan iPhone. iPod, iPod 6 kalau nggak salah. Ya, iPod 6 dipakai nonton YouTube udah nggak bisa. Karena requirement-nya harus app YouTube yang baru. Karena mikirnya, oke lah, kita nggak pakai apa-apa buat anak nonton YouTube. Ternyata nggak bisa. Oke, YouTube kita skip, pakai Spotify. Yang penting pakai dengan namanya iPod untuk dengerin musik. Walaupun iPod-nya touchscreen. Tetapi mulai 4 bulan lalu Spotify-nya nggak support lagi, ya, nggak support lagi untuk hardware tersebut. Hardware-nya masih hidup, baterainya masih bagus, nggak ada masalah, nggak pernah jatuh, bodinya masih bagus. Ujung-ujungnya ya sudah, mau gimana lagi? Paksa begitu ada pemulung lewat, punya handphone bekas nggak? Ya udah itu aja kita kasih. Ya, harganya berapa? 25.000. Ya, oke. Berikutnya adalah challenge berikutnya big data dan rapidly increase storage need. Nah, tadi yang saya sebutkan, eh, kita suka ngambil foto, kita suka ngambil video. Oke, kita tidak suka ngambil foto, kita tidak suka ngambil video. Tetapi kalau Anda cek storage Anda, ya, kalau Anda cek di handphone, storage Anda penggunaannya paling besar di mana? Apa aplikasi yang WhatsApp, ya. Kenapa WhatsApp paling besar? File dari update handphone kan habis diupdate kan bisa di-delete ya. Oke, ya, ya betul. Karena balik lagi kecenderungan kita segala sesuatu suka difoto, suka diambil gambar, belum lagi yang pakai iPhone terbaru, begitu filenya selesai ngambil video, dikirim ke WhatsApp, gedenya minta ampun. Dan tidak sedikit begitu mengirimkan, tidak file yang dikompres, tetapi yang HD. Ya. Jadi nggak berapa lama, udah habis. Saya punya storage 128, nih, makanya ntar lagi nih mesti ganti nih. Udah 3 tahun soalnya. Ya. Storage 128, WhatsApp-nya consume hampir 65 giga. Ya. Begitu dicek, ternyata banyaknya, ya itu ya seperti yang Anda sebutkan, foto dan video. Ya. Begitu dicek, di mana foto dan video itu berada? Adalah di WhatsApp Group. Ya, di WhatsApp Group, seperti yang disebutkan oleh Gilang, itu yang paling banyak konsum. Ya, konsum storage, capek juga. Ya, kalau chat mungkin enggak ya, ketut manik chat karena berbasis teks. Ini kita ngomongin big data. Big data artinya data tidak hanya berbasis teks saja, tapi multimedia. Itu butuh storage yang tinggi. Nah, selain dari WhatsApp, apalagi yang besar penggunaan storage-nya di handphone kalian? Instagram, betul sekali Jevan. Ataupun yang suka main Facebook,
Facebook, ya. Instagram, Facebook. Saya bukan generasi TikTok soalnya, Rahelita. Belum belum kepikiran ke sana. Katanya kalau sudah main ke sana nggak bisa switching apps katanya. Manteng di sana. Jadi sebelum saya terkena virus TikTok, mendingan nggak usah main di sana aja. Tapi dengar-dengar aja. Ya, jadi betul. Kenapa mereka itu filenya besar? Ya, tadi sebenarnya sudah disebutkan salah satu yang di atas nggak salah, nge-catch-nya. Ketut Manik ya. Tapi nge-catch bukan chat, tetapi video, kemudian foto itu di-cache, di-store secara temporary ya. Nanti juga kita bahas cara mengatasi permasalahan dari network ya. Jadi konsumnya cukup besar. Ya, konsumnya cukup besar di sana terhadap storage-nya. Dan jeleknya lagi, kalau Anda perhatikan, terutama nih yang punya Android nih, ini saya salah satu yang pakai Android, ekspektasi saya adalah begitu di Android itu ada external slot, ya, kita berpikir bahwa external slot itu eh, bisa mengexpand. Oke, handphone saya 128, saya pasangkan external storage 512. Tapi ternyata, ya, kalau diperhatikan, TikTok, Instagram, Facebook, cache-nya itu tidak bisa disimpan di eksternal disknya, eksternal storage-nya. WhatsApp pun juga sama. Ya, pertama saya mikir kenapa nggak bisa disimpan? Oh, mungkin masalah ini ya, masalah operating system, keamanan. Tetapi kalau diperhatikan ternyata enggak, ya. Kalau itu dibiarkan Anda menyimpan di eksternal, storage Anda nggak penuh-penuh ya. Begitu tidak penuh-penuh, nggak mau ganti handphone. Ya, setuju ya? Saya pikir setuju. Saya pun juga kalau gitu nggak akan ganti handphone. Ntar lagi udah waktunya ganti handphone ya. Nunggu eh, duit Raymond turun dulu nih. Walaupun handphonenya pakai handphone murah. Ya. Nah, challenge berikutnya lagi adalah demand fluctuation. Demand fluctuation nanti akan kita bahas. Jadi demand yang datang itu bervariasi, tidak konstan. Kemudian juga challenge berikutnya adalah kebutuhan terhadap energi yang makin lama makin tinggi. Isu yang dihadapi, em, segala sesuatu sekarang sudah berbasis mobile. Jadi organisasi-organisasi itu makin makin ribet dengan adanya mobile. Dan mobile itu variasinya banyak sekali ya. Baik itu operating system, baik itu vendor hardware-nya. Isu yang dihadapi begitu itu banyak yang berbeda adalah gimana nge-upgrade hardware-nya, bagaimana meng-upgrade software-nya. Ya, saya ingat banget zaman dulu di organisasi semua pakai operating system yang sama, seperti halnya di Sydney University waktu saya di sana, semua pakai Windows 7 semuanya. Dan begitu ada update, mereka bisa nge-patch langsung ke seluruh komputer yang mungkin jumlahnya 2000-an komputer. Karena kalau tidak, bayangkan nih, datang satu-satu IT-nya, datang satu-satu untuk nge-patch itu. Yang adanya kita mesti menginsurans jarinya dia. Ya, ya. Dan terakhir adalah nge-scale, artinya perluasan dari infrastrukturnya ini juga makin lama makin cepat. Membutuhkan ini yang makin cepat. Baik. Tentang rapid obsolescence dan short IT cycle yang sebenarnya sudah kita bahas barusan. Terkait dan IT makin lama makin cepat ya diganti. Consumerization, orang juga suka beli segala macam. Selain dari komputer yang saya sampaikan tadi, hal ini juga berlaku bagi TV ya. TV sekarang sudah Smart TV. Saya dulu punya Apple TV second generation. Ternyata umurnya cuma 3 tahun sudah harus diganti.
Karena balik lagi operating systemnya nggak support, ataupun kalau itu digunakan udah lama banget digunakan, YouTube-nya nggak bisa di atas 720. Kemudian kalau nonton Netflix ya mentok juga di 720. Nonton Netflix di 720 tuh nggak enak banget ya. Dan juga dibatasi dengan pakai Apple second generation nggak bisa nginstall yang namanya Spotify. Ya, itu salah satunya. Kemudian perlu dipahami juga kenapa eh, IT cycle itu cepat karena kita melihat dari Moore's Law, ya hukum Morse. Jadi transistor itu eh, kapasitasnya double setiap hampir setiap 2 tahun. Sehingga manufacturer akan ngerilis device-nya setiap 6 sampai 12 bulan. Nggak usah jauh-jauh, iPhone setiap tahun keluar iPhone yang baru. Di generasi eh, telepon yang low end seperti halnya Xiaomi, saya setiap 6 bulan dia mengeluarkan model-model terbaru. Seperti halnya kalau saya ingat waktu itu Redmi Note, ada Redmi Note 10, begitu 6 bulan keluar Redmi Note 10S. Ya, jadi kurang lebih cycle-nya 6 bulan dia ngeluarin itu. Dengan performance yang lebih baik, increase-nya lebih baik, dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak dibuat untuk dia cepat dipush untuk mengganti, terus siapa yang mau beli ya perangkat tersebut? Seperti contoh deh, kalian pernah ganti bolam lampu nggak di rumah? Ada yang pernah pengalaman ganti oke Gede Liang. Kalau anak pernah ganti eh setiap berapa lama ganti bolam lampu di rumah kira-kira? Umurnya 6 bulan kah? 1 tahun kah? Tahunan. Ketika sudah mati ya, ya pastilah. Ketika sudah mati ini tahunan ini beneran. Tahunan ini pengertian tahunan itu 1 tahun atau gimana? Lebih dari 3 tahun. Ya. Nah, Gede Liang itu bolam tersebut eh, bolam pijar atau bolam LED. LED, ya, LED. Brandnya apa kalau boleh tahu? Pernah tahu brandnya apa? Philips? Apa? Philips ya. Oke, lebih dari 3 tahun. Saking jarangnya. Mungkin 3 tahun, 2 tahun mungkin agak ini ya perbedaannya sedikit ya. Oke, sebelum kita membahas itu, tahu kan ini bolam pijar ya? Bolam pijar. Bolam pijar ini umurnya berapa tahun? Kalau dilihat di sini di webnya itu umurnya 109 tahun. Masih hidup ya. Ini sengaja dipasang untuk ngecek berapa lama dia akan mati. Bola pijar nih kalau di terangnya karena LED kan beda ya. LED yang 10 watt itu terangnya sama dengan lampu pijar yang 60 watt. Konsumsi listriknya dia memang lebih besar. Ini umurnya sampai sekarang ini em, umurnya 109 tahun dan masih hidup. Bisa kebayang nggak kalau semua bolam-bolam tersebut umurnya sekian, ini nggak ada industri yang mau memproduksi, ya. Tidak ada yang mau memproduksi bolam ini, ya. Kalau nggak memproduksi, artinya pabriknya nggak ada, artinya pekerjanya nggak ada juga. Perekonomian habis, ya.
Jadi itu yang disebut dengan the light bulb konspirasi. Sama persis dengan di perangkat-perangkat digital atau perangkat-perangkat teknologi. Nah, tadi Gede Liang menyebutkan pakai Philips rasanya kurang lebih sekitar 3 tahun ya, 2-3 tahun. Coba Anda cek garansi dari Philips, kalau ini generasi Philips yang awal-awal, Philips itu harganya lumayan. Garansinya berapa tahun? Pasti 3 tahun Philips. Ya, saya punya bolam keluarannya Ace Hardware karena lebih murah. Jadi beli yang Ace Hardware dapat 2 atau 3, Philips dapat 1. Beli yang dapat 3 dong. Ya, tetapi di sana dituliskan adalah kalau nggak salah di awal-awal saya beli eh, warrantinya 2 tahun. Ya, seringkali begitu selesai warrantinya, bolamnya mati. Ya, pas setelah dia selesai warranty, 2 tahun, 2 tahun lewat 10 hari, bolamnya mati. Ya, dan terakhir begitu pergi ke S Hardware, eh, warrantinya semakin pendek, 1 tahun. Ya, umumnya setelah 1 tahun dia rusak. Ya. TV pun juga sama. Ya, TV kalau kita berbicara TV tabung, jadi kalau TV tabung itu adalah yang ininya besar ya, eh, badannya besar. Begitu dihidupin itu listrik yang biasanya drop sedikit dulu, cet, baru dia hidup. Ya kalau sekarang pakai LED kan langsung hidupnya plak plak langsung hidup. Nah TV yang begitu, saya ingat banget dulu saya punya TV yang begitu 14 in kecil banget, ya itu umurnya mungkin lebih dari 15 tahun, nggak pernah ada masalah. Kalau kakek saya bilang umurnya lebih dari 20 tahun, nggak ada masalah. Ya. Tetapi kalau diperhatikan sekarang, TV-TV ya LED umurnya berapa tahun? Ya, yang awal-awal generasi awal 5 tahun, generasi berikutnya adalah 3 tahun. Ya, 3 tahun sudah wajib diganti. Ya, karena apakah dia sebenarnya rusak? Tiba-tiba mati aja. Ya, ini kebetulan teman dulu dosen yang di sini Uni punya teman yang kerja di Samsung. Ya, karena memang disetting. Ya, chipsnya disetting setelah sekian lama, cek mati, ya, rusak aja. Ya. Hampir sama dengan saya punya mobil ya. Saya punya mobil waktu itu mobil CR-V. Ya, CR-V itu ada namanya modul airbag. Ya. Airbag jadi begitu mobil tabrakan, dia langsung mompa eh, balon ya di depan, cek untuk kita keamanan. Nah, itu juga pakai sensor, itu juga pakai modul, begitu ada getaran, cek langsung hidup. Tahu nggak? Rata-rata mobil yang tersebut, ya, setelah 10 tahun, modulnya rusak. Tiba-tiba, cek, merah aja. Jadi, ada indikasi bahwa airbagnya tidak berfungsi dengan normal. Ya, harga 12 juta. Itu kalau kita bicara mobil Jepang. Mobil Eropa sama juga. Saya pikir ini karena mobil Jepang mungkin lebih gampang rusak segala macam. Nah, mobil Eropa sama juga seperti halnya Mercedes, umurnya mungkin lebih panjang sedikit, 15 tahun, rusak. Ya. Harganya, saya tanya, berapa harganya? 27 juta. Ya, artinya sebenarnya dipus untuk kita kemudian mengganti kendaraan tersebut. Ya, itu kenapa di luar negeri kendaraan jarang ada keluar kendaraan lama, terutama kalau kendaraan-kendaraan yang sudah mempergunakan digital system. Ya, dia akan dipush di sana. Saya banyak sekali memperhatikan kalau kendaraan seperti halnya sepeda motor lama yang masih two stroke, four stroke yang belum fuel injection, umurnya panjang-panjang dan masih hidup.
ya. Eh, karena saya suka ini ya, dirt bike ya. Saya melihat ada brandnya KTM dan Husqvarna dan teman-temannya itu biasanya umurnya nggak nyampe 10 tahun bermasalah di digitalnya. Ya, total body apa segala macam. Kok sensor-sensornya sengaja dibikin bermasalah. Saya tanya kenapa nggak diperbaiki? Nggak bisa diperbaiki. Harus beli yang baru. Ya udah beliin yang baru aja. Ya beli yang baru, harganya 27 juta. Mendingan motornya dibuang, beli lagi motor yang baru. Nah, itu kurang lebih ya yang banyak terjadi. Nah, berikutnya adalah yang menyebabkan increasing obsolescence adalah tadi sudah kita bahas hardware makin powerful ya. Hardware makin powerful, makin lama makin powerful. Kemudian eh, juga eh, software ya, software yang baru minta hardware yang lebih powerful juga. Ya, hardware yang lebih baru. Contoh adalah WhatsApp yang baru, YouTube yang baru, itu mintanya processing power yang lebih tinggi. Ya, kemudian hardware are not built to be serviceable. Ya, pengertiannya begini bahwa hardware itu begitu rusak seperti yang saya sebutkan tadi, modul airbag nggak bisa diotak-atik itu dibenerin kalau masih mechanical biasanya bisa, tetapi kalau sudah digital nggak bisa, harus diganti, harus dibuang. Nah, seperti halnya kalau Anda beli laptop generasi-generasi yang baru-baru sekarang ini, kalau zaman dulu saya laptop pertama adalah memori bisa di-upgrade. Kita punya memori 4 giga ditambah memori bisa jadi 8 giga. Tetapi yang baru-baru memorinya sudah disolder. Ya, memorinya tidak removable. Sehingga begitu memori rusak, udah komputer harus dibuang. Itu satu. Yang kedua, storage-nya. Ya, minggu lalu kita bicara tentang hard disk ya. Di laptop-laptop yang dulu hard disknya bisa diganti. Ya, saya punya hard disk 256, kemudian habis saya ganti pakai SSD yang 512. Ya, tetapi yang sekarang itu sudah disolder juga, sehingga mau upgrade storage-nya udah nggak bisa. Ya, kalau storage-nya penuh, artinya ganti komputer. Nah, nah, kemudian adalah hardware tersebut tentu akan disupport oleh software ya. Nah, softwarenya pun juga banyak yang sudah tidak disupport lagi. Seperti halnya, kalau nggak salah saya 10 tahun yang lalu gitu, melihat di kantor notaris itu masih pakai Windows XP. Mungkin Anda nggak pernah dengar. Kalau waktu itu saya tanya, ini kenapa nggak di-upgrade segala macam? Ngapain di-upgrade, Pak? Orang kita kebutuhannya ini aja. Nah, tetapi kemudian Windows XP nggak ada support lagi. Nah, terus masalahnya gimana, Pak? Kalau Windows XP nggak ada support, begitu kita punya hardware baru, makanya ini di-push dari dua titik ya. Kalau eh, bukan software, hardware yang bermasalah. Oke, hardware yang bermasalah, prosesor rusak, mau beli prosesor udah nggak ada lagi. Yang ada prosesor terbaru. Prosesor terbaru otomatis motherboardnya harus diganti. Oke, let's say kita ganti semua hardware-nya. Kita mau tetap pakai Windows XP. Ternyata drivernya Windows XP untuk komputer itu nggak ada. Saya kebayang ya. Artinya, ya udah kita upgrade operating system. Ya, operating system di-upgrade, otomatis software-software yang lain pun juga harus di-upgrade. Ya, contoh adalah pakai Office, Microsoft Office XP itu nggak bisa jalan lagi di Windows 10 atau Windows 7. Otomatis pakai Office yang lebih baru. Office yang lebih baru, ya kebutuhannya makin lama makin tinggi. Ya,
Ini yang tadi juga kita bahas terkait storage yang lebih tinggi. Saya pikir nggak perlu saya inikan lagi. Intinya adalah membutuhkan processing power yang lebih tinggi ya. Nonton YouTube dengan dengan kualitas yang bagus tentu membutuhkan processing power yang lebih tinggi. Ya, mau nggak mau ya hardware-nya mesti diganti. Ya. Kemudian juga yang mendorong ini adalah karena kecepatan bandwidth yang makin lama makin besar, ya, makin lama makin besar sehingga kita handphone yang masih 2G, 3G itu nggak bisa dipakai. Dan yang menarik lagi ya, eh, kalau ini nggak bisa di-push masyarakatnya, seperti tadi Anda bilang, saya lihat di sini, ini Pak, handphone saya 6 tahunan, ya. 6 tahunan artinya kalau handphone yang 6 tahun itu kecepatan bandwidth di mobile sudah pakai 4G nggak ya? Yang handphone yang 6 tahun atau 3,5G? Bisa komentar? Yang pakai handphone lebih dari 6 tahun itu kalau Anda perhatikan networknya di handphone Anda pakai yang 4G atau 4,5G atau 3,5G. Sudah 4G ya? Oke, sudah 4G. Bisa naik ke 4,5G nggak? Kan yang baru rata-rata 4,5G ya. HSDPA kalau nggak salah ya. Jadi 4 plus ya kita tulisannya. Sudahkah? Mentok di 4G ya Komang Andika ya. Oke. Kalau Komang Andika ini pakai mentok yang 4G, begitu pergi ke negara maju, contohnya Australia, udah pasti nggak bisa dipakai. Ya. Karena minimum requirement-nya dia di mobile service provider adalah 4,5G. Saya bulan November lalu waktu pergi ke Australia bersama anak saya handphone masih jadul, handphone Redmi Note 9 kalau nggak salah, 9 at- eh Redmi Note 10 udah kita beli kartu segala macam SIM card nggak bisa dipakai karena dia mentok di 4G. Ya, jadi di sana di push. Handphone masih bagus, bagus masih bisa foto, masih storage masih ada, masih karena anak saya agak jarang ngambil-ngambil foto. Hanya saja ya di push di sana. Ya, aplikasinya seperti yang beberapa dari Anda bilang, oh saya kan cuma buat chatting aja, sama anak saya cuma buat chatting aja. Tetapi kemudian networknya ya nggak support. Sebentar lagi di Indonesia juga sama, saya pikir juga sama, karena 5G udah di launching ya beberapa tahun yang lalu oleh Indosat kalau nggak salah, dan sudah mulai banyak diterapkan. Sehingga mau nggak mau, handphone Anda yang 5-6 tahun ini, berapa waktu ke depan, udah harus diganti. Ya. Nah, fluctuating demands untuk computer resources, nah, kita bicara AIS infrastructure ya, ini demand-nya berfluktuasi. Seperti halnya kalau di Barat itu pada saat Christmas, otomatis networknya penuh, storage juga penuh, karena orang banyak mencari hadiah untuk Christmas. Nah, kemudian monthly fluctuation, seperti halnya di perbankan, nggak tahu Anda sering perhatian nggak di dulu lah kurang lebih 2 tahun yang lalu setiap kali akhir bulan yang pakai BPD itu nggak bisa bertransaksi via online, via mobile. Mereka akan bilang mohon maaf ini sedang akhir bulan transaksi sehingga kita yang mau transfer segala macam mati itu karena resourcesnya semua dipakai di sana. Ya, ini kita mau ngambil duit aja nggak bisa ke ATM kadang-kadang waktu itu.
Tetapi setelah itu ya berjalan normal. Tapi kan lucu juga ya, IT harusnya mempermudah dari sisi customer, tetapi di akhir bulan selalu dia mati. Mau bayar PDAM selalu di akhir bulan itu nggak bisa, ya, karena dibilang tutup buku apalah itu segala macam. Ya, nah di IT resources, ini seringkali disampaikan bahwa 70% infrastruktur yang dimiliki itu tidak digunakan. Hanya digunakan kurang lebih hanya 20% dari kapasitas yang ada. Jadi banyak yang idle ya, sayang ya. Idle ini tetap harus dibayarkan. Dan kemudian dengan demand fluctuated ini tidak mudah mengganti infrastrukturnya. Nah, kita belum berbicara cloud computing ya. Jadi eh, punya CPU processing power, contoh adalah kita punya 4 processing power. Pada saat akhir bulan kita butuh 6 ataupun 8, terutama menjelang akhir tahun. Itu gimana caranya? Ya, kalau zaman dulu kita beli server, kita pasang di sana, kemudian hanya dipakai cuma berapa hari aja. Ya. Dan kemudian kalau itu nggak dipakai, dia tetap harus hidup ya, dan itu harus dibayarkan. Ya, itu IT infrastruktur ya, IT infrastrukturnya. Eh, kemudian hal ini kita belum berbicara cloud computing. Menyebabkan kalau kita masih ingat minggu lalu kita bicara new entrants ya, dengan model yang seperti ini nge-forecastnya susah banget demand-nya, sehingga mereka agak kesulitan di dalam memulai bisnis baru ya sebelum zamannya cloud computing. Oke. Nah, increasing energi makin lama makin tinggi. Processing power, kalau semakin tinggi processing power, maka panasnya makin tinggi. Begitu panas makin tinggi, butuh AC yang lebih baik. Ya, sehingga ini pun menjadi challenge buat kita semua. Seperti halnya contoh zaman dulu rumah itu, ya kapasitas listrik di rumah itu ada yang 450 watt, ada yang 900 watt. Tetapi sekarang minimal kapasitas listrik itu adalah 2000 watt. Pertama, kita ngomongin semua punya TV, TV-nya adalah smart TV, handphone, udah pasti chargernya banyak, ya. Jumlah charger sama dengan jumlah penghuni rumah. Terkadang jumlah charger itu lebih dari penghuni rumah, dan chargernya nggak pernah dicabut. Nah, belum lagi komputer dan lain sebagainya, sehingga mengenerate panas yang makin tinggi dan kebutuhan listrik makin tinggi. Hal ini menjadi repot nih saat uh, uh, pada saat waktu efisiensi seperti sekarang. Ya, bisa Anda bayangkan, syukurnya kita udah nggak punya server lagi ya, on-site di informatika. Kalau dulu kita punya server cukup banyak, dikasih AC 2 PK itu kurang, ya, butuhnya 2 PK kali 2. Ya bisa kebayang sekarang, jangankan AC, lift aja dimatiin. Ya, lift aja dimatiin, lampu-lampu juga. Saya kalau nggak salah sekitar 2 minggu lalu mau ke kampus UNUD, malam-malam jam 10 malam yang di Denpasar, listriknya mati semua, lampunya pada mati semua. Bisa dibayang gelapnya. Lampu aja dimatiin, gimana AC ya? Nah, panas sih kalau kita punya server di sana akan kesulitan lagi. Ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan dulu dari apa yang saya sampaikan. Ada yang mau tanya?
dari materi yang disampaikan? Tidak? Baik, kalau tidak kita lanjut diskusi tentang tentang tugas yang sudah Anda submit di LMS, yaitu improving performance on the internet. Nah, mungkin sekarang waktunya sharing ya kalian ya dengan apa yang kalian tulis. Ada yang bisa sharing nggak? Pertanyaan pertama, apa bedanya Big Data Center, Content Delivery Networks, dan Highly Distributed CDNs? Ada yang bisa share apa yang Anda tulis berdasarkan artikel yang Anda baca? Ya, ini yang kalau online ini nggak enaknya begini nih. Ini saya udah 1 jam nih ngomong terus nih. Ya, silakan sharing aja. Nanti kan teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, seperti yang saya sebutkan, saya jarang nunjuk mahasiswa ya, karena pada saat saya jadi mahasiswa saya juga paling nggak suka ditunjuk sama dosen. Ya, mendingan ini ya, apa namanya, eh, partisipatorinya ini karena keinginan sendiri. Ya kan? Apa bedanya Big Data Center dan Highly Distributed CDN? Ini menjawab, Pak. Ya, silakan Komandan Andika. Jadi big data center itu bedanya sama highly distributed dari namanya dah bisa uh, ditauin kalau big data center itu sarana data cache yang mau dikirim itu uh, ditaruh di beberapa pusat data besar yang terhubung ke jalur utama internet. Jadi karena ditaruh di beberapa tempat pusat data besar itu jadinya beban server pusat itu agak dikurangin. Tapi karena pusat data itu masih jauh-jauh gitu dari banyak pengguna, dari last mile ya, data itu tetap harus melewati middle mile internet. Jadinya tuh tetap aja masih eh, lambat karena middle mile itu masih bermasalah. Tapi kalau highly distributed CDN itu dia menaruh server penyimpanan data itu langsung di banyak lokasi. Makanya namanya highly distributed. Jadi karena banyak sekali di distributednya, jadi membuat data itu bisa dikirim lebih cepat tanpa harus ngelewatin banyak jalan. Tapi karena banyak di distributed tuh maintenance juga susah kali karena eh, kan misalnya kalau taruh di ribuan lokasi berbeda itu kan jadinya harus kalau dirubah tuh setiap lokasi itu harus di gini juga dirubah. Untuk itu jawaban saya. Oke, terima kasih Komandan Andika. Bagus banget ya ini ya jawabannya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 2 ya. Nanti saya terakhir akan diskusikan. Tadi kalau nggak salah Komang Andika ngomongin tentang middle mile, last mile. eh, nah, kira-kira apa itu first mile, middle mile, last mile? Ada yang bisa sharing? Ya, silakan Putu Andika. Baik dari yang saya baca, kalau first mile itu jadi tahap awalnya atau kalau dalam konteks sistem informasi dan teknologi itu tempat mulai atau tempat asal dari data atau informasinya, yaitu infrastruktur sistemnya, baik itu misalnya kalau web application berarti
infrastruktur servernya. Kemudian kalau middle mile itu adalah pengirimannya. Jadi pengiriman itu yaitu ya internetnya, entah itu jalur internetnya, entah itu dia apakah nanti langsung ke user jaringannya, apakah lewat ke server lain, itu semua termasuk middle mile. Kemudian kalau last mile itu penggunanya atau yang meminta data atau informasi terakhir. Jadi kalau last mile dalam konteks ini tuh apa namanya, perangkat dari si user, entah itu untuk menerima kan harus online, berarti kalau online internet dari si user dan perangkat dari si user. Dari yang saya tangkap itu Pak, kalau first mile, middle mile, dan last mile Pak. Oke, terima kasih Andika atas ini ya kontribusinya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Nah, yang terakhir mungkin ini di artikel disebutkan adanya middle miles problem. Kira-kira apa yang dimaksud di sana dengan middle miles problem ya? Ya, silakan Rahelita. Izin jawab Pak, mungkin singkatnya itu middleman ini kan dia ke tengah-tengahnya gitu ya. Jadi masalah di middleman ini terjadi di tengah perjalanan data itu dari server ke penggunanya sendiri. Jadi bagian ini tuh pastinya banyak jaringan yang berbeda, yang nggak cuman satu penyedia layanan aja yang punya, tetapi banyak gitu, dan mereka tuh saling bersaing. Jadi akibat dari masalah ini tuh eh, sering terjadi keterlambatan atau latensinya itu. Terus kehilangan data juga bisa, dan yang pastinya ada kemacetan di jaringannya. Jadi meskipun koneksi di rumah dan server itu udah cepet, eh, kalau misalnya minimalnya bermasalah, jadi tetap performanya tetap bermasalah gitu. Itu yang bikin itu dari saya eh, tentang minimal problemnya. Makasih Pak. Ya, terima kasih Rahelita untuk sharingnya ya. Ya, jadi benar ya apa yang disebutkan oleh mereka semua. Baik, kita mulai lagi. Yang pertama tadi ya umumnya datangnya dari server-server ya. Server-server seperti halnya kalau kita bicara YouTube ya dari server YouTube-nya itu disebut dengan first mile. Nah, di awal sampai sekarang first mile tersebut tidak pernah menjadi masalah karena first mile tersebut biasanya backbone ya seperti halnya di Indonesia. First mile-nya umumnya orang menempatkan server di data center di Jakarta, eh, apa namanya di gedung cyber ya, sepengetahuan saya, tapi saya lupa Indonesia Internet Exchange, ya IIX namanya. IIX itu di mana semua server-server yang berurusan dengan data yang dari Indonesia ditempatkan di satu gedung. Sehingga namanya berada di satu gedung, komunikasi lebih gampang, narik kabel gampang, halangan nggak terlalu banyak masalah. Sehingga first mile ini di awal itu tidak pernah menjadi kendala, ya sampai sekarang. Nah, dahulu bottleneck itu berada di last mile. Last mile itu adalah dari ISP, Internet Service Provider, sampai ke user. Zaman dulu, berapa kali saya sebutkan di kelas, kita masih pakai yang namanya dial-up. Ya. Di first mile, eh, mereka pakai fiber optik seperti yang kita gunakan sekarang, kecepatannya 1 gigabit per second. Sedangkan di last mile, kecepatannya hanya 24 kbps. Ya. Jadi mentok di sana, bottleneck di sana. Bottleneck itu adalah antreannya banyak ada di sana. Ya. Karena akses dari ISP
ke user itu sangat rendah sekali. Tetapi di akhir-akhir ini sudah meningkat ya. Eh, dari 24 kbps menjadi 128 kbps, menjadi 512, terus menjadi 20 mbps, dan sekarang 150 mbps. Itu di last mile. Artinya last mile sudah mulai banyak perbaikan, ya. Tetapi seringkali, ya, sampai sekarang pun kita masih sering mengalami lagging. Seperti yang barusan, ini saya pakai Zoom, berapa kali muncul network Anda tidak stabil, network Anda bermasalah segala macam. Ini perasaan saya ini koneksi internetnya 150 Mbps loh, ya, di rumah. First Miles, balik lagi, ini nggak pernah ada kendala. Nah. Tapi kok selalu lagging-lagging begini. Ya, lagging-lagging begini, siang-siang kadang-kadang apalah, ngakses ngakses A, ngakses B, kadang-kadang buffering sebentar, jalan lagi. Ya. Nah, karena permasalahannya ada di middle mile. Tadi Rahelita sudah menyampaikan middle mile tersebut terdapat infrastruktur server-server saling bertukar, bukan server-server, network saling bertukar-tukaran tanpa mereka mendapatkan insentif, ya, sehingga seringkali menjadi overburn, paket loss seperti yang dijelaskan oleh Rahelita. Konsepnya adalah seperti ini ya. Kalian sudah dapat kelas dan jaringan komputer nggak? Biasanya ngajar Pak Bayu. Sudah dapat kelas itu nggak? Masih komunikasi data? Oh, sudah ya? Sudah ya. Artinya sudah tahu routing ya? Sudah mengenal yang namanya routing kan ya? Dulu sih, zaman-zaman awal sih saya yang sering ngajar kelas tersebut. Cuman terakhir-terakhir sudah ada Pak Bayu, ada Pak Bayu ya. Routing sudah ya, sudah ngerti ya. Jadi pertukaran network ya, pertukaran data di sana. Nah, ibaratnya begini ya. Kita gimana ya? Saya bilang jalan yang oke. Kalau Anda eh, pulang dari MIPA, ya, pulang dari MIPA yang mengarah ke Denpasar, yang mengarah ke Denpasar, Anda biasanya lewatnya lewat mana? Terutama kalau jam-jam sore. Turun dari MIPA, kemudian begitu ketemu rektorat, Anda ke kanan melalui jalan besar itu atau jalan kecil lewat rumah sakit UNUD, lewat rumah sakit UNUD, kanan lewat rumah sakit UNUD, baik, lewat jalan besar. Maksudnya. Oke, yang lewat jalan rumah sakit UNUD, setelah itu apakah Anda mentok ke sana? Ketemu di jalanan besar di bawah atau sebelum pintu masuk rumah sakit UNUD Anda belok ke kiri jalan gang yang tembusnya ke Ibu Oki itu. Ada yang pernah lewat sana nggak? Ya, gang kecil ya, jadi lewat Ibu Oki. Nah, kita berbicara middle miles, ini konsepnya seperti itu. Jadi routing, saya mau pulang, mau lewat mana aja bisa ya. Kita umumnya akan melewati jalan yang lebih cepat. Setuju ya? Ini sekarang terlepas jalan besar itu dimiliki oleh pemerintah. Intinya adalah jalan itu semua ada yang punya ya. Jalan itu ada yang punya. Nah, eh, begitu yang lewat kiri, ini Rovan Puja. eh ya, saya lihat di Google Maps macet atau tidak. Oke. Begitu lewat ke kiri, Anda eh, perhatikan nggak? Sekarang itu, terakhir-terakhir itu, ada portal yang lewat jalan kecil di Rumah Sakit UNUD. Ada yang perhatikan nggak? Ada.
Ada perhatikan nggak? Jalannya makin lama, makin rusak ke sana. Begitu mau masuk ke jalan kecil itu, jalannya rusak dan tidak ada yang memperbaiki. Ya. Nah, sama juga di Mindelma seperti itu. Jadi eh, pertanyaannya mungkin, kalau udah rusak, kenapa nggak diperbaiki ya? Yang memperbaiki siapa? Karena itu jalan perumahan, orang-orang perumahan dong harus yang memperbaiki. Tapi orang-orang perumahan akan bilang begini, yang lewat sini kan tidak hanya saya saja. Terus kalau saya perbaiki jalannya, otomatis makin banyak lagi orang yang datang ke sini. Ya, jadi yang saya maksud di sini adalah kenapa bottleneck itu terjadi? Karena banyak orang merasa nggak dapat insentif. Kamu lewat jalan kecil tersebut, Rovan ada bayar nggak di sana? Nggak ya, nggak ada bayar ya. Padahal itu jalannya si komplek, ya, nggak bayar. Tetapi merasa lebih cepat. Begitu kamu merasa lebih cepat, semua orang lewat sana, jalannya makin lama makin hancur. Ya, begitu makin lama makin hancur, makin susah lewat. Otomatis begitu semua orang lewat sana, macet dan orangnya di kompleks itu komplain sehingga dipasanglah portal agar orang tidak lewat ke sana. Ya. Nah, lain halnya apabila gang tersebut adalah jalan tol, ya, di mana kalau lewat jalan tol kita bayar dong ya, bayar. Begitu bayar, otomatis si pengelola tol mencoba membuat jalan sebaik mungkin, selancar mungkin, sebanyak mungkin orang lewat ke sana karena dia dibayar. Tetapi kalau di middle miles, mau lewat mana saja kita nggak bayar karena di sanalah pertemuannya semua network tersebut. Jadi kalau eh, ingin sampai ke Denpasar, tadi saya sampaikan bisa lewat jalan yang mana aja dan tidak ada yang bayar. Jalan tersebut mungkin jalan yang ke kanan itu dimiliki oleh Bisnet, jalan yang di bawah begitu ke kanan dimiliki oleh Indosat, jalan yang ke kiri gang tersebut dimiliki oleh let's say ISP lokal. Karena saking cepatnya orang kebanyakan lewat sana. Nggak mau dong. Karena begitu orang banyak lewat gang kecil tersebut, network saya nggak bisa lewat. Nggak, orang yang mau keluar dari rumahnya masing-masing, anggaplah itu klien mereka, rumah-rumah yang ada di kompleks itu adalah klien mereka, mau keluar nggak bisa karena saking padatnya. Ya, konsepnya seperti itu. Konsepnya di middle mile seperti itu. Sehingga buat mereka, ngapain saya gedein jalan? Kalau saya gedein jalannya, makin banyak orang yang lewat. Nah, cukup berbeda apabila jalan tol. Jalan tol, semakin digedein jalannya, semakin banyak orang lewat, semakin banyak dia dapat insentif. Ya, mudah-mudahan paham ya konsepnya dari middle miles. Kenapa middle miles itu sampai sekarang masih terjadi masalah? Karena lalu lalang network di pertukaran itu, di jalan tersebut, tidak ada yang membayar. Ya. Karena begini, jadi kalau yang tadi saya bilang yang di atas itu adalah bisnet, begitu sepi, wah semua orang lewat sana. Bisnesnya nggak dapat apa-apa. Lebih macet sedikit, lewat ke bawah, lewat ke Indosat, nggak ada orang bayar juga. Ya, jadi uh, kliennya bisnet bisa dilewatkan ke Indosat juga, karena itu konsep dari routing ya, yang Anda sudah pelajari di kelas sebelumnya. Nah, itu yang terjadi di middle mile, sehingga sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, first mile, di mana backbone server-server tersebut terinstall, ya. Kemudian last mile, yaitu ISP, dan si pengguna seperti halnya kita, dulu bermasalah, sekarang sudah tidak. Disinilah bermasalah. Karena semua ISP-ISP itu bertukaran networknya di sini. Dan yang lalu lalang di sini tidak membayar. Ya, sesama ISP nih, nggak ada yang membayar.
Tapi usernya membayar ke ISP di last mile. Begitu ISP itu membawa ke middle mile, disinilah tidak ada konsep saling membayar. Ya, jadi di sini ibaratnya kita berdonasi ya, kita kerja bersama-sama. Ya, sama seperti halnya di kelompok aja. Ngerjain sama-sama, kalau tidak dipantangin per orang nilainya berbeda-beda, kalian akan nyuruh teman kalian mengerjakan. Toh juga nilainya satu kelompok sama, Pak. Biarin aja teman saya satu ngerjain. Saya nggak usah dibebani. Itu bukan. Ya, karena konsepnya voluntary. Ya, voluntary, satu kelompok, satu aja, semua dapat nilai yang sama. Nah, konsep middleman kurang lebih seperti itu juga. Ya, baik, saya lanjut lagi sedikit ya. Eh, gi- eh, Tadi kita menyebutkan content delivery network, centralized dan segala macam. Ini ada empat ya, ada empat aspek. Dua tadi sudah dibahas. Yang adalah seperti ada empat model. Centralized hosting, centralized hosting artinya semua server-server ditempatkan di satu lokasi. Seperti halnya di Indonesia ada Indonesia Internet Exchange. Semua berada di sana. Nah, ditempatkan di satu titik, otomatis manajemennya lebih mudah, kemudian pertukaran data antar server lebih mudah. Security-nya pun juga lebih mudah, nggak perlu setiap server punya security, cukup satu satpam yang di bawah untuk mengelola satu gedung tersebut. Jelas ya, centralized hosting. Yang kedua, pada saat itu bermasalah, seringkali kita mempergunakan peer-to-peer network. Ya, peer-to-peer network, saya nggak tahu Anda pernah mempergunakan nggak. Kalau zaman saya ini sering banget mempergunakan seperti halnya BitTorrent, pakai torrent lah. Ini namanya peer-to-peer. Karena permasalahannya ada di middle miles, sehingga kita peer-to-peer, user yang berada di satu ISP biasanya lebih lebih cepat terkoneksi. Konseptual, jadi saya ada di Bisnet, Anda ada di Bisnet, otomatis nggak perlu lewat middle miles ya. Jadi lewat Bisnet aja, kemudian kita bisa bertukaran data. Jadi approach-nya peer-to-peer. Nah, permasalahannya peer-to-peer zaman dulu, speed-nya asimetrik. Ya, saya nggak tahu sekarang kalau di Telkom, Telkom, Telkom apa namanya? ISP-nya. Kalau Telkom, apa namanya ISP-nya? Yang pakai Telkom, pakai pakai Telkom, bukan Telkom Speedy ya, tapi Telkom apa namanya? Yang ada TV-nya juga. Ya, itu artinya bandwidth-nya asimetrik, jadi uplink sama downlink-nya berbeda. Ya, download-nya umumnya lebih besar. Let's say adalah download-nya adalah 50 Mbps, upload-nya 10 Mbps. Sehingga itu masih menimbulkan permasalahan. Contoh di sini ya, saya punya data di sini, ya, yang ingin saya kasih ke sini. Saya speed downloadnya adalah 50 Mbps, speed uploadnya 5 Mbps. Otomatis orang yang di sini hanya bisa menerima 5 Mbps saja, ya. Karena ini mengirimkannya ada eh ini ya batas maksimal mengirimkan, sehingga di sini juga bermasalah. Ya, sehingga peer to peer juga belum bisa dipakai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, tadi disebutkan oleh rekan Anda, teman Anda, Big Data Center, Content Delivery Network, dan highly distributed. Ya, Big Data
center walaupun jumlah servernya banyak, tapi dalam bentuk lusinan ya, eh, connected to major distributed network. Sedangkan highly distributed content delivery atau yang disebut dengan edge computing, ini servernya dipasang di ujung-ujung dari ISP ataupun user. Jadi kalau big data center dan delivery masih centralized. Tetapi kalau kita bicara highly distributed ataupun edge computing, itu dipasang servernya ada di ujung-ujung ISP. Contoh adalah di Bisnet, servernya dia ada di sana. Di Indosat, dia punya juga server, dan lain sebagainya. Sehingga ini yang bisa kita rasakan kalau Anda mengakses Facebook, kalau Anda mengakses Instagram, kalau Anda mengakses layanan YouTube, itu mereka masangnya di edge computing, ya, di ujung-ujung ISP sehingga berasa sangat-sangat cepat karena round tripnya mereka nggak perlu jauh melewati server yang ada di belahan dunia lainnya. Udah cukup saya di bisnet, trek balik ke bisnet, balik lagi. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, untuk perkuliahan minggu ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti minggu depan saya jelaskan lebih rinci lagi tentang edge computing ataupun highly distributed content delivery network seperti yang dijelaskan di buku yang mereka mengambil contoh dari Akamai. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kelas kita pagi hari ini. Sampai ketemu lagi 2 minggu ya, karena minggu depan itu ada galungan, jadi manis galungannya pasti libur. Kita ketemu lagi 2 minggu. Ya, baik. Terima kasih semuanya sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Pak. Pak, Pak. Selamat pagi, terima kasih Pak. Record.